Hai, sekarang waktunya minum obat. Udah jam 7. Biasanya sih minum jam 6 sih. Cuman tadi pergi keluar dulu buat dimakan. Oh iya, buat kalian yang sama yang punya ketergantungan bukan yang sama-sama minum obat juga, tolong dihitung waktunya ya, karena terakhir tuh saya pernah ngobrol sama psikiater saya dan dia bilang kalau jam 8 makannya jam 8 lagi. Jadi biar unsur kimia di kepala kita tuh, di otak kita tuh stabil gitu, nggak tiba-tiba ntar ada yang miss. Biasanya minum jam 6 terus kita malah minum jam 10 malam, itu ntar ada missnya tuh kadang-kadang. Jadi ada apa, harusnya unsur kimia di otak kita tuh tepat pas, malah jadi nggak pas, malah jadi meleset itu sih. Terus saya mau jelasin kayak, kan pengobatan udah bertahun-tahun tuh, lu nggak bosan apa, lu nggak capek apa? Literally iya, capek. Itu udah ganti rumah sakit tuh hampir dua kali ganti rumah sakit. Terus eh, hampir berarti 3 kali ganti psikiater juga sampai nemu yang cocok. Cocok enggaknya gimana sih? Cocok enggaknya tuh jadi pas kita lagi ngobrol sama dia tuh enak lah pembawaannya gitu. Ada kan dokter yang walaupun dia psikiater tapi dia tuh galak gitu, mukanya tuh muka-muka mengintimidasi gitu. Nah, kalau kamu merasa nggak nyaman, jangan diterusin, mending kamu minta psikolog kamu untuk ngerujuk ke tempat lain gitu sih. Terus soal yang tadi, apa, bosan atau enggak, saya tuh sempat berhenti beberapa kali. Jadi saya tahu ini obat seumur hidup, saya nggak bisa lepas dari ini. eh tapi dosisnya tuh udah dikurangin juga. Belum dikurangin, tapi ya I hope someday bahkan berkurang obatnya, jadi saya nggak makan sebanyak ini juga tiap hari. Ini obat saya, jangan cari di apotek ya, kecuali kamu udah berobat. Eliza, Risperidon, terus Aprazolam. Nah, jadi saya tuh sempat berapa bulan ya, misalkan udah 3 bulan itu saya jenuh. Akhirnya saya skip obat, saya nggak minum obat. Dan saya emang nggak ngerasain secara langsung perbedaannya apa, tapi orang lain itu ngerasain banget bahwa kayak, oh kok tiba-tiba jadi gampang marah sih, jadi gampang sensi segala macam itu, kayak gitu sih teman-teman. Itu jadi terus nyoba lagi karena nggak cocok mungkin awalnya. Emang awal-awal tuh dikasih dosis yang gila banget, gue akuin itu gila banget. Eh, saking saking gilanya itu gue berasa sakau. Saya tuh berasa sakau, bener-bener sakau. Jadi kayak, wah, mau ngapa-ngapain gak enak, mau duduk gak enak, tiduran gak enak, diri gak enak, terus muntah, mual segala macem, terus kayak ingin marah-marah segala macam, bawaan mood jatuh banget, pengen bunuh diri aja gitu. Terus pas ditelusuri emang dosisnya ketinggian di dokter yang pertama, makanya saya pergi. Terus itu juga butuh waktu 2 bulan deh kayaknya, 2 bulan baru saya mau untuk uh, berobat lagi. Dan untungnya di berobat kedua itu saya ketemu obat yang pas sama saya. Ya itu bikin saya ngerasa, oh ini nih ternyata manfaatnya minum obat. Karena ketika saya minum obat pertama kali itu yang saya rasain itu, uh, saya benar-benar merasa kayak orang normal, senormal normalnya gitu, benar-benar kayak mau ngapa-ngapain enak, tidur pules segala macam tuh enak gitu. Sampai akhirnya diganti lagi, sampai akhirnya nemu yang sekarang sih better lah, walaupun ada efek sampingnya kayak yang saya tahu ya, yang aprazolam itu nggak boleh terlalu tinggi dosisnya, nambahin dosis tuh nggak boleh, karena itu bisa kayak itu tuh kayak
nggak tahu ya kalau bener atau salah, itu tuh kayak turunan dari narkoba gitu. Jika narkoba di atas, nah anaknya tuh turunannya tuh alprazolam gitu, yang buat ngontrol mood supaya lebih kalem, tenang gitu. Gitu sih, paling itu aja untuk sekarang. Pokoknya kalau lo kepikiran buat berhenti minum obat, ya nggak bisa ngelarang sih, nggak bisa ini juga, cuma pikirin lagi aja kenapa lu mulai gitu. Terus pikirin apa alasannya lu berhenti dan apa alasannya lu nggak berhenti gitu. Ambil, kalau emang lu pengen berhenti karena lu capek, ya udah berhenti aja sebulan 2 bulan, tapi inget 3 bulan lagi ya lu coba lagi, cari yang sampai nyaman, benar-benar nyaman, jangan lelah. Karena gue sendiri tuh gonta-ganti obat tuh sampai hampir 10 kali mah ada kali, sampai dapat racikan yang sekarang gitu, yang benar-benar cocok di gue gitu. Itu sih. Terus mungkin ntar saya bakal ngomongin tentang harapan, karena harapan tuh penting, apalagi buat kita. uh, Orang kayak kita tuh orang yang hopeless ya, jadi butuh banget namanya bergantung sama sesuatu. Ya saya bukan muslim yang baik, tapi uh, di agama saya ngomongin tentang bertuhan, dan bertuhan itu buat saya tuh punya harapan gitu. Saya bergantung sama sesuatu nih yang besar, yang maha besar gitu. Dan itu bikin saya punya sesuatu. Dan saya juga sering nulis. Nih saya coba kasih contoh. Ini saya nulis setiap setiap saya punya kerjaan baru. Jadi ini karena saya belum punya kerjaan baru, jadi saya bikin motivasi buat diri saya sendiri untuk fokus jam 9 sampai jam 6 sore. Tuh break time-nya atau waktu istirahatnya jam 12 siang. Cuma boleh 1 jam. Terus pikirin tentang personal branding. Ya salah satunya ini, video ini. Itu personal branding buat saya dan Instagram saya. Ntar ada di deskripsi kalau kalian mau follow. Terus ini nggak bisa, nggak terpenuhi karena ya agak terlalu apa ya, saya bukan orang yang fotogenik gitu loh. Terus ini dulu saya pernah coba biar punya six pack dalam sebulan, saya ngikutin tutorial di YouTube, dan well 3 hari itu gagal, nggak benar-benar 30. Terus saya juga punya novel, saya pengen rilis novel saya, tapi sebelum mulai lagi, sekarang masih jelek. Terus nah ini yang di Wattpad ya, mungkin kalian tahu ya, ini juga lagi proses pengerjaan. Terus ini motivasi saya bangun setiap jam 5 pagi setiap harinya. Terus ini ya, semoga deh 2021 kan masih lama nih, masih beberapa bulan lagi, semoga dapat respect. Terus ini yang terakhir, apapun dosa yang saya lakukan, saya akan tetap sholat. Itu patokan buat saya gitu. Mau saya sejelek apapun, mau saya ngelakuin hal segila apapun, entah ngedrugs atau mabuk atau hal lain lah, free sex segala macam, tetap saya harus sholat. Itu semacam sugesti buat diri saya sendiri, dan itu penting buat kita, buat orang-orang kayak kita gitu. Nanti besok saya akan cerita lebih panjang tentang harapan. Untuk sekarang itu aja dulu kali ya. Kalau ada yang mau ditanyain, tulis di komentar aja. Terima kasih.